Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Fauza Afifah selaku moderator ingin membacakan hasil diskusi kami yang berjudul Teknik Pengembangan Usaha. Baiklah, materi pertama yang ingin saya bacakan yaitu yang berjudul Pengertian Pengembangan Usaha. Pengembangan usaha adalah setiap usaha memperbaiki pelaksanaan pekerjaan yang sekarang maupun yang akan datang dengan memberikan informasi, mempengaruhi sikap-sikap atau menambah kecakapan. Pengembangan suatu usaha dalam tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan ke depan, motivasi, dan kreativitas yang dimana seorang wirausaha mampu melihat suatu peluang di mana orang lain tidak mampu melihatnya. Baiklah, materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Mardia Vega. Kepada Mardia, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mardia Vega akan melanjutkan materi selanjutnya. B. Jenis-jenis pengembangan usaha. Menurut Subagio, tahun 2008 ada dua, yaitu pengembangan vertikal dan horizontal. Pengembangan vertikal yaitu perluasan usaha dengan cara mengembangkan inti bisnis baru yang masih memiliki hubungan langsung dengan bisnis usahanya. Pengembangan horizontal yaitu pembangunan usaha baru yang bertujuan memperkuat bisnis utama, mendapatkan keunggulan komparatif secara lain, tidak memiliki hubungan dengan core bisnisnya. Menurut Humaizar pada tahun 2010 ada tiga, yaitu perluasan ke hulu atau ke hilir, yaitu pengembangan usaha disesuaikan dengan posisi usaha Anda saat ini. Jika posisi berada di hilir, maka pengembangannya ke hulu. 2. Diversifikasi usaha, yaitu mengembangkan usaha ke berbagai jenis usaha. Dalam pengembangan, cara ini dikatakan cukup sulit dilakukan karena harus mempelajari dari awal, baik pasar, sumber material maupun teknologi dan sebagainya. 3. Menjual bisnis atau franchise, yaitu menjual bisnis di sini ialah menjual hak paten atas produk atau jasa dari konsep pemasarannya. Sekian, terima kasih. Tiga yang akan disampaikan oleh Dia Desmita. Kepada Dia Desmita dipersilahkan. Baiklah, pemateri ketiga yang akan disampaikan oleh Dia Desmita. Karena Dia Desmita sedang ada lagi masalah, maka pematerinya akan saya ambil alih. Pemateri yang akan dibacakan yaitu strategi pengembangan usaha. Menurut Hendro, yang poinnya pengembangan pasar dari sisi produknya. Yang pertama, memperbesar variasi produk. Yang kedua, melalui kategori produk. Yang ketiga, berdasarkan lini produk. Yang keempat, berdasarkan fungsinya. Yang kelima, menentukan produk baru dengan pasar yang baru. Yang poin B, mengembangkan pasar dari sisi sistem penjualnya. Yang pertama, mengembangkan sistem distribusi penjualan ke dalam atau internal, dan mengembangkan melalui kerjasama dengan pihak lain atau eksternal. Yang kedua, mengembangkan sistem jaringan pemasaran dengan pihak lain. Yang ketiga, mengembangkan pasar dengan menggabungkan bisnis yang lain dalam satu industri. Yang poin C, mengembangkan pasar dengan strategi integrasi. Yang pertama, integrasi vertikal, yaitu penyatuan integrasi vertikal dengan cara membeli perusahaan ke dalam atau pemasok atau produsen dan lain-lain. Yang kedua, integrasi horizontal, yaitu penyatuan integrasi perusahaan yang produknya tidak sama tetapi menunjang kesuksesan bisnisnya. Yang poin D yaitu mengembangkan pasar dengan sinergisme, merupakan pengembangan pasar dengan cara mengadakan perjanjian kerjasama antara dua usaha atau perusahaan yang berbeda pasar dengan
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5 yang bertemakan tentang teknik pengembangan usaha. Nah, kali ini kelompok kami dalam tema teknik pengembangan usaha merangkum ada beberapa poin penting yang telah dipresentasikan oleh teman-teman saya. Kali ini saya akan melanjutkannya itu di poin tahapan pengembangan usaha. Nah, di dalam tahapan pengembangan usaha, kelompok kami merangkum ada beberapa poin penting yang harus dimiliki oleh seorang pelaku usaha agar siklus bisnisnya tetap berjalan dengan efektif dan efisien. Yang pertama, seorang pelaku usaha memiliki ide usaha, di mana seseorang wirausaha harus memiliki ide yang brilian yang bisa memberikan kemajuan untuk bisnisnya, baik itu dari beberapa sumber atau beberapa sumber, dan juga penjelasan dan sensi of bisnis yang kuat. Kedua, penyaringan ide atau konsep usaha. Di dalam poin ini yang akan dilakukan melalui suatu aktivitas penilaian kelayakan ide usaha secara formal dan informal. Poin ketiga, pengembangan perencanaan usaha atau business plan. Nah, di dalam ini suatu pelaku usaha harus punya rencana bisnis, karena sebagus-bagus bisnis, sebagus sistem, kalau tidak ada rencana dan tidak ada pelaksanaan maka tidak akan berjalan dengan baik. Makanya plan yang bersifat operasional yang melakukan penggunaan sumber daya ekonomi. Yang poin terakhir yaitu implementasi rencana usaha dan pengendalian usaha. Nah, di dalam poin ini yang akan menjadikan panduan bagi pelaksanaan usaha yang akan dilakukan. Berarti maksudnya apa? Sesuatu kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha harus memenuhi panduan, harus memenuhi standar, tidak bisa asal sembarangan dalam melaksanakan usaha sehingga bisnis yang dilakukannya tetap berjalan dengan baik sesuai dengan siklus yang ada. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Materi kelima yang akan disampaikan oleh Watmawati. Kepada Watmawati dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari Saudara Hadi tentang teknik dalam pengembangan usaha. Yang pertama, poin di sini ialah meningkatkan promosi. Seseorang pengusaha harus gencar dalam melakukan promosi ke pelanggan atau ke konsumen agar usaha yang dijalankan maksimal pendapatannya dan pencapaiannya. Yang kedua, ada memperluas jaringan. Seorang wirausaha atau pengusaha harus melakukan dengan menambahkan jumlah area pemasaran supaya jangkauan lebih banyak dan lebih luas, seperti memiliki beberapa cabang, lokasi, atau tempat usaha sebagai promosi. Tetapi juga perluasan dalam hal bentuk produksi dan sumber daya dan lain-lain. Yang poin ketiga ada meningkatkan keterampilan sumber daya. Sumber daya seperti pegawai atau karyawan yang dinamakan SDM harus dibina agar keterampilan atau skill mereka semakin bertambah dan usaha yang dijalankan mencapai hasil yang maksimal. Yang poin keempat ada memperhatikan keluhan pelanggan. Di sini keluhan pelanggan tidak boleh diacuhkan sama sekali, haruslah direspon balik agar pengembangan usaha mendapatkan review baik di kemudian harinya, yang menjadi sarana evaluasi untuk memperbaiki kinerja baik produk dan membenahi dari apa kekurangan produk atau usaha tersebut. Yang poin kelima ada kenali kompetitor bisnis, yaitu memperhatikan persaingan bisnis pasar yang memiliki usaha serupa dengan usaha yang dimilikinya, dan disitulah wirausaha menggunakan ide, kreativitas, inovasi yang berkualitas agar produktivitas usaha yang dijalankan semakin meningkat meskipun banyak pesaing bisnis. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Oleh Mezi Kurniasari. Kepada Mezi, Contoh kasus peluang usaha
Pada masa pandemi COVID-19, kesehatan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan. Salah satu cara menjaga kesehatan tubuh yang mudah lelah dengan menggunakan masker saat beraktivitas dan mencuci tangan pada semasa ini. Masker dan hand sanitizer menjadi barang penting yang paling dicari oleh masyarakat Indonesia pasca wabah virus corona. Tujuan dibuatnya usaha ini adalah untuk memperoleh laba serta mengisi waktu luang yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Rencana pengembangan bisnis usaha masker kain dan hand sanitizer ini yaitu perencanaan daripada pengembangan bisnis merubah kegiatan usaha dari usaha masker kain dan hand sanitizer perusahaan yang bergerak di bidang produksi barang yang dituju kepada masyarakat sekitar maupun tenaga medis.